few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih mampu dikit demi sedikit mengumpulkan bekal amal kita untuk menghadapi suatu hari. Tiada yang lebih penting daripada hari itu, yaitu hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga kita senantiasa diampuni dosa-dosanya, diangkat amal-amalnya, dan diberikan balasan terbaik atas apa yang kita lakukan di dunia. Tak lupa pula kita curahkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manusia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya. Tiada yang lebih mencintai kita selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah semoga di hari perjumpaan itu kita senantiasa diakui sebagai umatnya. Yang saya hormati Bapak Joko Haryadi, SPD MPD, yang mana telah rela memberikan ilmunya ke kita dengan penuh keikhlasan. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ikhlas, mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa sadar dan ikhlas terlihat seperti pinang dibelah dua. Namun di antaranya berbeda. Sabar adalah saat kita menunggu keputusan Allah. Sedangkan ikhlas adalah sikap kita melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Saya mulai dengan sebuah cerita yang dikisahkan. Satu waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya dalam satu majelis. Tiada satu jamaah. Tiba-tiba ada satu jamaah yang bangun lalu bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu." Lalu Rasulullah menjawab dengan ramah, "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan sikap yang agak tegang, sang sahabat itu pun bertanya dengan rasa penasarannya, "Siapakah di antara kami yang akan masuk surga ya Rasulullah?" Beberapa sahabat kaget dengan pertanyaan itu karena tidak pantas ditanyakan, dianggap ria kepada diri sendirinya. Dan ada pula sahabat yang marah kepada pertanyaan itu. Salah satunya adalah Umar bin Khattab yang memang terkenal garang. Umar langsung berdiri dan mengeluarkan pedangnya dari sarungnya untuk menebas sang penanya. Rasulullah segera memberi isyarat kepada Umar untuk duduk. "Kalian semua lihatlah ke pintu. Sebentar lagi sang penghuni surga akan datang." Seketika mata sahabat pun langsung menuju ke arah pintu. Dan tidak lama kemudian datanglah pemuda sederhana dengan mengucapkan salam dan menggabungkan dirinya ke dalam majelis para sahabat. Bingung apa kehebatan manusia ini, karena sosok pemuda ini hanya seperti manusia biasa yang pemalu, tidak termasuk dari golongan sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah langsung memberi jawaban. Setiap gerak-gerik yang dilangkahkan dari pemuda itu hanya diikhlaskan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itulah membuat Allah ridho kepadanya. Para sahabat kaget dan tersentak karena banyak yang merasa amal perbuatannya selama ini terkadang tidak semata-mata hanya untuk Allah,
tapi diniatkan untuk hal lainnya. Keikhlasan seperti itulah yang diinginkan oleh Allah, ucap Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang dan kualitas tertinggi dari kemurnian hati. Karena segala sesuatu yang dikerjakan murni karena Allah dan hanya untuk Allah. Setiap hal yang kita lakukan harus bertanya kepada diri sendiri, apakah niat kita tulus karena Allah? Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Contohnya, kalian kuliah di universitas yang tidak kalian impikan atau bekerja di tempat yang tidak kalian inginkan. Kita ikhlas menerima ujian yang telah diberikan Allah. Dengan demikian, bentuk keikhlasan seperti itu akan menuntut kita menjadi hamba yang ikhlas. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Setelah kita memahami isi dari perilaku ikhlas, maka marilah kita mulai menumpuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya pidato ini saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal ini kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati-hati orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Maka dari itu kita dapat merasakan nikmat Allah yang diberikannya. Baiklah, saya akhiri pidato saya hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena tiada satu pun yang sempurna. Walaupun kecil, itu ada celah dan belahnya. Petik mangga dapat 5, cuci dulu baru bersih. Ceramah saya tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.